Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ardin dan kami ucapkan selamat datang kembali di channel kami. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan sama-sama belajar tentang sistem kesenian di Cirebon 3 yang berkaitan dengan ukiran Cirebon, batik keraton, batik pesisiran, batik santri atau batik Ciwaringin. Yang pertama, ukiran Cirebon. Ukiran Cirebon adalah salah satu jenis batik yang menggunakan teknik ukir pada kain sebagai media untuk membuat motif. Teknik ini membutuhkan keterampilan dan ketelitian yang tinggi, serta alat-alat khusus seperti pisau, gunting, jarum, dan lilin. Ukiran Cirebon merupakan salah satu jenis batik tertua yang ada di Cirebon, yang sudah ada sejak abad ke-15. Ukiran Cirebon berkembang di lingkungan Keraton Cirebon yang merupakan pusat penyebaran agama Islam di Jawa Barat. Ukiran Cirebon memiliki motif-motif yang bersifat sakral, simbolis, dan filosofis yang menggambarkan kejayaan, kebesaran, dan kearifan dari para raja dan keluarga keraton, serta hubungan mereka dengan Tuhan, alam, dan masyarakat. Sejarah perkembangan ukiran Cirebon dapat ditelusuri dari berbagai sumber, baik lisan maupun tulisan. Salah satu sumber lisan yang penting adalah tradisi tutur atau cerita rakyat yang mengisahkan asal-usul ukiran Cirebon. Menurut tradisi ini, ukiran Cirebon berasal dari seorang leluhur bernama Ki Gedeng Cirebon yang merupakan putra dari Sunan Gunung Jati, salah satu wali yang menyebarkan Islam di Jawa Barat. Yang kedua, batik keraton. Batik keraton adalah batik yang berasal dari lingkungan Keraton Cirebon yang merupakan salah satu dari 4 sentral industri batik di Jawa Barat yang masih ada hingga sekarang. Batik keraton berkembang sejak abad ke-16 ketika Cirebon menjadi tempat berdirinya 3 keraton yang masih eksis hingga kini, yaitu Keraton Kesepuhan, Keraton Konaman, dan Keraton Keprabonan. Batik keraton memiliki motif-motif yang bersifat klasik, yang memiliki pola yang baku, nilai simbolis, dan makna religius. Motif-motif ini menggambarkan keagungan, kebesaran, dan kearifan dari raja dan keluarga keraton, serta hubungan mereka dengan Tuhan, alam, dan masyarakat. Contoh motif batik keraton adalah Paksi Naga Liman, Singa Payung, Singa Barong, dan Taman Kasepuhan. Kesenian yang ketiga adalah batik pesisiran. Batik pesisiran adalah batik yang berasal dari daerah pesisir Cirebon yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan batik keraton. Batik pesisiran berkembang sejak abad ke-17 ketika Cirebon menjadi salah satu pelabuhan penting di Jawa Barat yang berhubungan dengan berbagai bangsa dan budaya asing seperti Tiongkok, Arab, Persia, India, dan Eropa. Batik pesisiran memiliki motif-motif yang bersifat dinamis, variatif, dan eksotis yang menggambarkan kehidupan aktivitas dan keanekaragaman dari masyarakat pesisir yang berinteraksi dengan berbagai unsur seperti laut, kapal, perdagangan, budaya, dan agama. Contoh motif batik pesisiran adalah Segar Sari, Naga Sakti, Burung Hong, dan Lenggang Kangkung. Sejarah perkembangan batik pesisiran berasal dari seorang leluhur bernama Ki Buyut Trusmi yang merupakan seorang pedagang yang sering berlayar ke berbagai negeri. Ki Buyut Trusmi adalah seorang yang gemar mengoleksi kain-kain cantik dari berbagai daerah, termasuk kain batik. Ki Buyut Trusmi kemudian meniru dan mengembangkan motif-motif batik yang ia lihat dan beli dari berbagai negeri.
dan menciptakan motif-motif batik yang sesuai dengan selera dan kebutuhan masyarakat pesisir. Ki Buyut Rusmi juga mengajarkan ilmu batiknya kepada anak-anak dan cucu-cucunya serta masyarakat sekitar sehingga batik pesisiran semakin berkembang dan dikenal luas. Yang keempat, kesenian yang keempat yang ada di Cirebon yaitu batik santri atau batik Ciwaringin. Batik Ciwaringin adalah batik yang berasal dari desa Ciwaringin yang merupakan salah satu sentral produksi batik di Cirebon. Batik Ciwaringin berkembang sejak abad ke-19 ketika desa ini menjadi tempat tinggal dari para pengrajin batik yang berasal dari berbagai daerah seperti Pekalongan, Solo, Yogyakarta, dan Madura. Batik Ciwaringin memiliki motif-motif yang bersifat kearifan lokal. Batik santri atau batik Ciwaringin berasal dari seorang leluhur bernama Ki Buyut Ciwaringin yang merupakan seorang ulama yang tinggal di desa Ciwaringin yang terletak di sebelah timur Cirebon. Ki Buyut Ciwaringin adalah seorang yang gemar mempelajari ilmu agama, terutama ilmu tasawuf, yang mengajarkan tentang cara mendekatkan diri kepada Allah. Ki Buyut Ciwaringin juga gemar membuat batik yang ia anggap sebagai salah satu cara untuk berzikir dan beribadah. Ki Buyut Ciwaringin membuat motif-motif batik yang sederhana, tetapi memiliki makna yang dalam yang bersumber dari ayat-ayat Al-Quran, hadis, dan doa-doa. Ki Buyut Ciwaringin juga mengajarkan ilmu batiknya kepada para santri yang belajar di pesantrennya sehingga batik santri semakin berkembang dan dikenal luas. Demikianlah pemaparan dari kami terkait dengan kesenian di Cirebon 3 yang berkaitan dengan ukiran Cirebon, batik keraton, batik pesisiran, batik santri atau batik Ciwaringin. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.